1 minggu ketemu sekali, ya seperti itu ininya, apa namanya, kurikulumnya. Jadi nanti kita akan bikin 1 minggu materi, plus dengan tanya jawab, plus dengan tugas, ya, itu kurang lebih waktu belajarnya itu 1,5 tahun. Kalau antum merasa, "Ustadz terlalu lama Ustadz 1,5 tahun." Kalau antum 1,5 tahun terlalu lama, antum harus 1 minggu 2 kali, 3 kali. Itu akan memperpendek waktu belajar, tapi juga antum semakin pusing juga. Artinya antum harus fokus bener gitu loh ya. Kita di kantor tuh udah selesai nahunya kena pandemi. Ya Pak Wing ya. Kita nahu udah selesai gitu ya Allah. Tinggal setengah jalan sorof kemudian baca kitab kena pandemi dah. Ini 6 bulan lebih kita nggak belajar lagi. Bingung juga. Ya, itu di kantor juga. Ya, jadi kalau saya hitung ya, saya hitung kan belajar bahasa itu kan ada jam belajarnya ya. Jam belajarnya itu kan ada. Jadi kalau saya hitung 1 bulan, ya anggap saja 1 tahun untuk 1 tahun itu berarti 1 bulan 4 jam. Ya, 4 kali 6, 24, 24, 48 jam untuk kaidahnya, ya. Kemudian ditambah lagi 24 jam lagi ini untuk belajar apa namanya, praktek dalam membaca kitabnya. Nah, kalau 48 jam mau antum ringkas lagi dalam waktu seminggu ketemu 2 kali, berarti kita nggak sampai 1 tahun untuk mempelajari nahwu shorof, kita hanya butuh waktu 6 bulan. Nah, terserah Bapak, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesibukan, sesuai dengan banyak yang harus disesuaikan lagi. Nah, itu untuk gambaran programnya seperti itu. Dan itu saya sudah punya silabusnya, Pak. Pertemuan pertama itu apa, pertemuan kedua itu apa, pertemuan ketiga itu apa, dan itu sebenarnya sudah ada videonya di kantor itu sudah ada, tapi bentuknya bentuk langsung, live secara langsung gitu videonya ya. Iya. Kemudian saya tadi mencoba untuk membuat lebih jelas, karena kalau kita live seperti itu agak kurang jelas yang ada di papan tulisnya, kemudian kita banyak ketawa-ketawanya kan, banyak bercanda-bercandanya itu kadang itu 1 jam materi cuma 15 menit yang lainnya bercanda gitu kan, kita akhirnya saya mencoba buat untuk ini aja, materi itu bener-bener isinya yang saya sampaikan 15 menit atau 20 menit itu bener-bener isinya materi. Nah, nanti untuk waktu ketemunya itu kita bisa membahas tadribat, latihan-latihan, kemudian kita juga bisa membahas PR-PR yang nanti akan kita tugaskan. Atau nanti kita bisa juga pakai Google Form. Kita mau bikinin pertanyaan-pertanyaan di setiap bab yang kita pelajari sebagai bentuk evaluasi bahwa kita sudah paham di dalam bab itu. Dan antum harus tahu obsesi saya. Ini pernah saya sampaikan juga di kantor bahwa saya itu termasuk orang yang punya obsesi memesantrenkan semua orang. Saya itu Pak, dulu ketika mulai menghafal Quran, saya ingat benar umur saya itu sekitar 21 tahun. Ya, itu saya mulai menghafal Al-Quran. Umur 24 tahun saya selesai menghafal Quran. Itu saya menyesalnya luar biasa. Kenapa? Karena saya kecil itu nggak dapat kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Saya itu nyesel banget. 21 tahun baru mulai Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Setoran sama guru tuh saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Kenapa? Saya itu nggak dapat kesempatan walaupun saya di pondok pesantren, saya nggak dapat kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita zaman saya orang mau menghafal Quran itu harus ke Kudus, Pak. Kalau nggak ke Kudus ke Demak. Ya, nggak seperti sekarang di SD IT, di SMP IT, di SMA itu ada program tahfiz Al-Quran. Zaman kita mah orang hafal Quran tuh hitungan jari. Bisa dihitung jari. Ya, mungkin satu kampung saya itu belum tentu ada satu hafiznya. Ya, sehingga kita dulu kalau mau menghafal Quran itu kita membutuhkan kita harus ke
Demak, kita harus ke Kudus, kita harus ke Mojokerto, di pesantren yang khusus untuk menghafal Quran. Kalau nggak di situ, nggak ada kesempatan menghafal Quran. Di surau-surau, di musola-musola tempat saya dulu kecil tinggal, hanya baca Iqra, kemudian belajar baca Quran, tahsin saja kadang kita nggak selesai belajarnya, dan seterusnya. Sehingga ketika saya sudah dewasa, saya di kuliah, saya ini punya mimpi bahwa gimana anak-anak ini bisa menghafal Al-Quran. Sehingga saya bikin rumah Quran, saya bikin rumah tahfiz. Alhamdulillah saya kerjasama dengan kantor di kantornya Pak Wing itu, kita sudah mendirikan kurang lebih sekarang mungkin ada 7 rumah Quran yang ada di situ. Kemudian di Harum itu, di Yayasan Harum itu kita punya kurang lebih 15 rumah tahfiz ya. Kemudian saya punya lembaga LPTQ, Lembaga Pendidikan Tahfiz Quran di beberapa tempat. Sampai di Tuban saya juga bikin, terus juga menginspirasi orang-orang untuk bikin rumah Quran. Pada akhirnya saya bisa melihat sekarang anak-anak kecil yang sekolah, yang pendidikannya ini umum, ini mereka tetap bisa menghafal Al-Quran. Dan satu lagi obsesi saya pengen nggak hanya anak pesantren yang bisa bahasa Arab. Itu mimpi saya, Pak. Ya, itu mimpi saya. Makanya saya berusaha betul kemana-mana yang ingin saya gaungkan ini adalah gimana seorang muslim itu punya beban gitu loh, bahwa dia harus bisa bahasa Arab. Antum umroh ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais di doa khotmil Quran yang terakhir, rakaat terakhir di malam terakhir di sholat tarawih di Masjidil Haram. Itu satu kali doa itu bisa kurang lebih 40 menit, 50 menit, Pak. Itu doa kunutnya. Saya membayangkan waktu saya kunut itu, saya nggak paham bahasa Arab. Saya nggak paham apa yang didoakan oleh imam. Ya, maka mungkin perasaan saya akan sangat-sangat tersiksa mungkin. Tapi gara-gara saya paham betul bahasa Arab, saya paham apa yang didoakan oleh Imam As-Sudais pada waktu itu. Kasarnya Pak, walaupun 2 jam Imam Sudais doa itu tidak mengurangi kekhusyuan sholat yang ada. Karena kenapa? Karena kita paham. Karena kita paham lughah, kita paham apa Quran yang dibaca imam itu apa, doa yang dibaca imam itu apa, ya. Sehingga kenapa kita ini sholat nggak bisa lama, setengah jam saja kita sudah sakit kaki, itu karena ruh dari sholat itu nggak bisa masuk, gara-gara kita nggak paham lughahnya, nggak paham bahasa Arabnya, ya. Sehingga mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, paling tidak ada satu bahasa, lughatul Quran, bahasa Al-Quran, lughatul Nabi, bahasa Nabi yang harus kita pahami. Tentunya dengan kurikulum yang tadi sudah saya sedikit jelaskan, tetapi untuk lebih rincinya nanti mungkin ada masukan dari Bapak-Bapak di sini. Ala kulli hal saya membutuhkan, kalau Bapak ingin bisa bahasa Arab, saya membutuhkan waktu 48 jam ya dalam lughahnya, dalam teorinya. Kemudian saya membutuhkan waktu sekitar 24 jam ya. Ini untuk latihan, untuk prakteknya. Silahkan Bapak musyawarahkan di waktu itu, Bapak infakkan di jalan Allah, waktu itu khusus untuk belajar, ya kan? Saya yakin, hakul yakin, insya Allah itu waktu sudah cukup. Nggak perlulah antum sampai perlu seperti saya sampai 17 tahun belajar bahasa Arab itu. Saya kira antum tidak perlu sampai di level itu. Yang penting antum bisa beli kitab yang nggak ada harokatnya, yang nggak ada harokatnya, yang bisa menerjemah aja udah bagus sekali itu. Beli kitab hadis, Sahih Bukhari, bisa beli Sahih Muslim, kemudian antum bisa membacanya tanpa ada terjemahnya. Masya Allah, seperti orang yang mengambil air langsung dari sumbernya. Berbeda dengan orang yang mengambil air sudah lewat aliran-aliran yang banyak. Ya, terjemah itu kan melewati pemikiran dari penerjemahnya, melewati penerbit, melewati editor dan yang lain-lain. Tapi kalau antum faham bahasa Arab, antum insya Allah bisa membaca hadis langsung ke anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka, seolah-olah Nabi itu langsung berbicara kepada antum. Ini adalah kenikmatan orang bisa berbahasa Arab ya.
Taib, mungkin itu sebagai mukadimah dari saya. Langsung dilanjut dengan usul-usulan dan juga tanya jawab. Fadhol, silakan. Baik, alhamdulillah jazakallah Ustaz atas motivasinya. Langsung saja mungkin Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan atau mungkin masukan-masukan. Jadi tadi sudah disampaikan kita butuh 48 pertemuan Ustaz untuk teorinya Ustaz ya. Untuk teorinya dan juga 14 kali ya. Kalau di 1,5 jam itu 24 untuk penerapannya itu. Untuk prakteknya. Ya, silakan bagi Boleh? Ya, silakan. Pak Wins. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara hormati Pak Ustadz, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dapat belajar bahasa Arab. Namun sebelumnya saya pernah, mungkin sudah lebih 10 tahun yang lalu, sedikit belajar mengenai Nahwu Shorof, tetapi ya baru berjalan awal. Boleh to the point aja Pak Lutfi, supaya waktunya mepet soalnya. Kesulitan. Jadi saya ada maksud tadi ada 2 poin kan, belajar Nahwu Shorof dan belajar untuk percakapan. Ya. Kalau saya berminat untuk percakapan saja bagaimana Ustaz? Oh iya. Mengingat saat ini juga saya mungkin ada program-program lain yang sedang saya jalani. Terima kasih. Oh iya, baik. Baik, dari Pak Lutfi saya kumpulin dulu mungkin. Yang lain silakan. Boleh, saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Dengan siapa nih? Dengan Ilham Ustaz. Afwan, mohon doanya juga, saya lagi di rumah sakit, ini orang tua saya lagi sakit. Iya, Syafallah. Sampai saat ini belum sadar, mohon doanya dari para ikhwan semuanya. Saya kan kita pembelajarannya untuk sementara ini kan mungkin online ya. Nah, apakah ada buku atau metodenya seperti apa gitu Ustaz? Jadi biar kadang-kadang kalau kita bertatap muka itu secara off air itu kan lebih cepat pemahamannya kalau menurut saya gitu ya. Dibandingkan dengan saya belajar online ini kan rada susah gitu. Nah ini mohon pencerahannya, apakah memang ada bukunya yang diberikan, lalu kemudian metodologinya seperti apa? Itu aja Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga dulu ya. Kita ini kan, silakan Ustaz mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Yang pertama terkait Pak Lutfi beliau ternyata pengennya ke percakapan Ustaz, muhadasah. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Ilham dan juga sama nih dengan Pak Cendekia yang di chat nih ya. Intinya adalah bukunya apa yang digunakan gitu sehingga dia ada pegangan dalam untuk referensinya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Untuk masalah percakapan, kalau memang nanti kan saya makanya di awal menawarkan ini program mau dibikin percakapan atau mau dibikin baca kitab. Ketika mau dibikin percakapan, maka kita tidak terlalu membutuhkan kaidah, tapi lebih pada menghafal kosakata dan memperbanyak kata-kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan itu nanti bukunya berbeda. Kita bisa pakai buku Al-Arabiyyatu Baina Yadayka, kita bisa pakai Durusul Lughah. Ini adalah kitab-kitab kontemporer sekarang yang memang membahas tentang percakapan. Dari itu memang harus kembali ke jamaah gitu kan, mau yang mana gitu kan. Nah, terkait tentang masalah Nahwu Shorof ini, sebenarnya kalau kita bicara susah, itu saya kira tidak susah. Yang susah itu adalah saat ada satu materi yang terlewat tidak paham. Berkali-kali saya berbicara, Bapak harus paham ya, 28 materi atau 27 materi Nahwu. Itu nggak boleh ada satu pun materi yang tidak Bapak pahami. Ini kesulitannya kita untuk belajar Nahwu dan Shorof itu seperti itu. Ya, jadi dia bukan seperti kita belajar tafsir Quran yang kita nggak paham surat Al-Ikhlas, kita bisa paham surat An-Nas gitu ya. Atau kita nggak bisa paham surat Al-Mutaffifin, kita bisa paham surat An-Naba. Itu kalau dalam belajar tafsir kita bisa seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa. 27 pertemuan ilmu Nahwu itu semua harus paham. Ya, jadi sebenarnya tidak sulit, tapi yang menjadikan kita
malas itu adalah saat orang sudah satu kali nggak masuk kemudian nggak paham, maka dia akan selesai. Makanya saya ngomong sama orang kantor, ketika diminta kajian di kantornya Pak Wing untuk mengajar bahasa Arab, saya minta langsung dibelikan kamera. Kalau saya tidak diberikan kamera, saya nggak mau ngajar. Karena kenapa? Karena itu nanti orang kalau sudah tugas, ada ST, ada macam-macam, udah ketinggalan satu materi, dua materi, udah pelongo-pelongo, udah pelongo-pelongo, udah nggak ngerti apa-apa. Sehingga saya minta agar direkam, sehingga materi kajian saya bahasa Arab di kantor itu 28 kajian ilmu nahwu itu ada rekamannya semuanya. Sehingga ketika seseorang tidak paham atau tidak masuk di pertemuan saya bisa menonton itu. Makanya ilmu nahwu dan ilmu sorof itu memang seperti itu karakternya. Ya, jadi saat satu bab saja tidak paham akan menimbulkan kebingungan pada bab-bab setelahnya. Ya. Kemudian tadi masalah pertanyaan kedua itu masalah apa tadi? Buku. Saya punya metode, saya coba ambil nahwu itu, namanya kitabnya adalah Mutammimah al-Ajurumiyah. Saya dulu belajar pada Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Beliau mengatakan kitab ini kitab barokah. Saya bisa membaca kitab lewat kitab ini, kata Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, sehingga saya pun mengambil kitab itu sebagai kitab andalan ilmu nahwu saya, karena memang saya juga melihat kitab itu benar-benar barokah. Saya juga paham ilmu nahwu juga dari kitab itu. Saat saya belajar jurumiyah saya belum paham. Saya pahamnya ketika saya mempelajari kitab namanya Mutammimah al-Ajurumiyah, dan itu sudah saya ringkas dalam bentuk mukhtasar. Bapak tonton video yang sudah saya share, itu ringkasan dari kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Nanti ada PDF-nya, nanti kalau mau beli bukunya juga ada. Kemudian untuk sorofnya kita pakai kitab Al-Amthilah Tasrifiyah, ya, karangan Kiai Maksum dan dari Jombang, ya, juga kitab barokah, banyak orang-orang yang bisa ilmu sorof juga dari kitab itu, sehingga insya Allah 2 kitab nahwu ini saja saya kira sudah cukup. Kalau saya dulu belajar nahwu itu dari Jurumiyah, kemudian ke Imriti, kemudian ke Mulhatul I'rab, kemudian ke Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Alfiyah Ibnu Malik Ibnu Akil, syarahnya dan seterusnya sampai sekitar setebel-tebel kayak gini di ilmu nahwu. Padahal saya kira intinya ilmu nahwu itu ya nggak terlalu sampai seperti itu. Saya juga ilmu sorof, saya belajar nadzom maksud, kemudian saya belajar kitab sorof-sorof yang besar-besar itu, ya saya kira saya nggak ingin sampai di level itu. Kitab Mutammimah al-Ajurumiyah dan kitab Al-Amthilah Tasrifiyah, nanti kita bisa bagikan PDF-nya, atau nanti kita bisa mungkin bagikan bukunya, dihadirkan bukunya juga bisa. Jadi sebenarnya metodenya sudah ada, tinggal Bapak kesiapan waktunya Bapak saja, kesiapan mentalnya, kemudian kesiapan niat hatinya untuk menginfakkan waktunya di jalan Allah. Karena thalabul ilmi itu Masya Allah ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi lahu bihi thoriqan ilal jannah, ya. Orang yang menuntut perjalanan ilmu, dengan ilmu itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka akan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin seperti itu saja jawabannya, Pak. Baik, ini sudah masuk Isak sebenarnya ya, Ustaz. Jadi alhamdulillah ini kita sudah dapat gambaran lah dari Ustaz ya untuk program belajar ini. Mungkin kita nggak bisa kita bahas sampai detail di sini terkait tadi ada pertanyaan waktu belajar. Nanti kita atur sesuaikan ya antara peserta dengan jadwal Ustaz ya, supaya nanti kita inikan. Kemudian tadi jangan lupa, jadi bahwa Ustaz tadi menawarkan kita ada rekaman Ustaz ya, dan video dulu ya Ustaz ya. Video ya, terserah. Ya. Itu opsi itu ya, itu pilihan. Ya. Itu pilihan. Ada yang kalau mau live secara langsung saya jelaskan bisa. Tapi saya tawarkan dengan bentuk seperti itu untuk menghemat waktu sebenarnya. Untuk menghemat waktu. Betul. Ya, jadi tadi opsinya gitu ya, apakah kita mau langsung ketemu online Zoom gini seperti ini, atau tadi Ustaz membuat video dulu, video yang
yang sangat padat ya, padat. Kemudian pas pada saat pertemuan kita tinggal tanya jawab atau bahas yang yang kita kurang paham, atau mungkin Ustaz memberikan pertanyaan-pertanyaan pemicu gitu ya, supaya nanti kita memahaminya gitu. Nah ini nanti biar kami dari peserta yang akan ini Ustaz, yang coba akan diskusi Ustaz, diskusikan saja. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir atas waktunya Ustaz ini, mengingat keterbatasan waktu dan juga mungkin Ustaz juga ada jadwal lain pada saya mungkin. Jadi kita cukupkan dulu rekan-rekan semuanya. Nanti kita bahas di via grup, atau kalau memang memungkinkan nanti kita rapakan lagi dengan adminnya. Mungkin itu Ustadz ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada Ustadz dan juga pada Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung ya di Zoom kita ini untuk membahas gambaran kelas kita, sehingga nanti kita dalam kedepannya itu supaya bisa berjalan lebih baik. Dan kita apa yang tadi kita harapkan adalah kita bisa targetnya bisa mampu untuk memahami Al-Quran dan kitab-kitab yang sumber dari Arab ya, jadi bisa dengan memakai kaidah nahwu dan shorof gitu. Baik Ustaz, demikian untuk pertemuan kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, izin Pak Wing. Ya, Ustaz. Silakan. Baik, silakan saya end meeting ya. Nanti silakan masukkan boleh di WA teman-teman ya, di grup WA yang sudah dibuat.